Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadhani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, tepatnya di SDN 017 Longkali. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Pendidikan yang berpihak kepada anak atau student center, ya. Artinya pendidikan yang menempatkan murid sebagai subjek dalam pembelajaran, bukan objek. Yang kedua, pendidikan yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga kita bisa membekali mereka untuk menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, tujuan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Artinya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang keempat adalah yang perlu kita ingat bersama, yaitu sistem Among yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu Ingarso Sung Tlodo, di depan memberikan contoh atau panutan yang baik kepada anak. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah guru harus bisa membangkitkan semangat dan kemauan siswa untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, di belakang guru harus memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa. Tentunya sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, begitu banyak kekurangan yang ada pada diri saya tentang pandangan saya terhadap proses pembelajaran di kelas. Di antaranya, 1. Fokus pembelajaran adalah materi. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada karakteristik siswa. Saya hanya melihat nilai murid dari ketercapaian KKM saja. Sehingga apabila banyak nilai murid di bawah KKM, saya merasa gagal dan mengeluh. Yang kedua, pembelajaran saya terlalu berpusat pada guru. Saya terlalu mendominasi di kelas atau disebut dengan pembelajaran yang berpusat kepada guru, sehingga pembelajaran tidak mampu menuntun anak untuk mandiri dan kreatif. Dan yang ketiga adalah tidak memahaminya saya terhadap karakteristik murid. Selalu berharap semuanya terlihat sempurna, khususnya di mata pelajaran olahraga yang saya ambil. Saya hanya melihat kemampuan fisik mereka saja, dan mengesampingkan kemampuan kognitif dan afektif mereka dalam menyelesaikan suatu tugas atau penilaian. Padahal, semua itu harus saling berkembang bersamaan untuk mewujudkan murid-murid yang berbudi pekerti luhur. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikir dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya menilai aspek fisik dan kognitifnya saja, tetapi saya juga harus memperhatikan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua, pembelajaran yang saya berikan juga harus lebih berpihak kepada murid dengan memberikan model-model pembelajaran yang mampu meningkatkan minat, bakat siswa, kemandirian, dan kreativitas. Yang ketiga, saya juga harus terus pintar melihat karakteristik murid dan terus memberikan ruang seluas-luasnya untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, setelah mampu melihat kekurangan yang ada pada diri saya tentang pembelajaran, tentunya saya harus memiliki tindakan atau pergerakan untuk melakukan perubahan di kelas. Yang dapat segera saya terapkan di dalam kelas antara lain adalah 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek dengan metode student center atau pembelajaran yang berpusat kepada murid.
Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang selalu bisa menuntun murid untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Dan yang ketiga, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Nah, sampai di sini dulu video tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.